Hadirin jamaah rahimakumullah. Siapa yang tak ingin bahagia? Kita semua ingin hidup bahagia. Tak satu jiwa pun kecuali merinduinya. Tak satu akal pun kecuali mengharapkannya. Tak satu raga pun kecuali mengejarnya. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits nomor 146, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." 4 di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda bahwa seorang itu bahagia bisa dilihat dari 4 ciri. Di antaranya yang pertama, an takuna zaujatuhu salihah. Orang yang berbahagia itu adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Nabi tak bilang orang yang bahagia itu kalau istrinya cantik, karena tak sedikit orang yang memiliki istri yang cantik tak tenang hatinya ketika tinggal di rumah. Apalagi istrinya aktif di media sosial, upload foto sana, upload foto sini, nongkrong kafe sana, nongkrong kafe sini, arisan sana, arisan sini. Punya istri cantik belum tentu bahagia, punya istri yang kaya juga belum tentu bahagia. Tidak sedikit orang yang memiliki istri lebih kaya dari dirinya, lebih hebat penghasilan dari dirinya, akhirnya angkuh terhadap suaminya sendiri. Bisa aku hidup tanpamu bang, gajiku lebih besar dari gajimu, ayah ibuku lebih kaya dari engkau. Akhirnya angkuh, sombong terhadap suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bahagia itu kalau istrinya adalah istri yang salihah. Tak mesti cantik sekali, tak mesti kaya sekali, tak mesti hebat sekali kerjanya, tapi kalau salihah, dia jaga dirinya, dia jaga auratnya, dia tidak pamerkan kecantikannya. Kalaupun dia kaya, dia tidak sombong kepada suaminya. Maka itu yang menjadi kebahagiaan seseorang. Seorang suami akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi orang yang bahagia sebenarnya kata Nabi adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Dan itu menjadi tanggung jawab, tugas kita sebagai seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tak sedikit pada hari ini suami-suami yang membiarkan begitu saja istrinya, tak peduli atau mungkin bahkan sampai pada tingkat takut kepada istri. Istrinya tak menutup aurat didiamkan saja, istrinya bermedia sosial berlebih-lebihan dibiarkan saja, istrinya tak beribadah, dia tidak mau tahu. Suami yang seperti ini kata Nabi, dayyus, suami dayyus itu kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jadilah kita suami yang bisa mendidik istrinya, mendidik istri menjadi salihah. Yang belum menikah, carilah istri yang salihah. Jangan sembarangan mencari pasangan hidup agar tidak menyesal di kemudian hari, agar tenang jiwa kita, karena itulah sumber kebahagiaan. Maka yang pertama, tanda orang yang berbahagia ketika dia mempunyai istri yang salihah, yang bisa mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda kebahagiaan adalah wa auladuhu abraran, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang saleh dan salihah. Sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan katakan orang yang bahagia itu kalau nanti anaknya menjadi pejabat, kalau anaknya nanti jadi tentara, kalau nanti anaknya jadi pengusaha sukses, kalau anaknya nanti S2, S3, doktor. Nabi tak bilang begitu. Tak sedikit orang yang punya anak jadi pejabat tapi tak berbakti sama ayah bundanya. Tak sedikit orang tua yang punya anak jadi pengusaha kaya raya, sibuk dengan kekayaannya,
sehingga emaknya di kampung berdua-dua saja kesunyian. Tak sempat dia berkunjung sama ayah bundanya. Tak sedikit orang tua yang punya anak, karirnya baik, hartanya banyak, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Karena yang dikatakan Nabi, orang yang bahagia itu bukan anaknya kaya, bukan anaknya jadi pejabat, bukan, tapi memiliki anak yang soleh. Oleh karena itu, wahai para ayah, wahai para orang tua, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita peduli terhadap pendidikan agamanya, kita peduli terhadap pendidikan akhlaknya, kita peduli terhadap lingkungan sekitarnya, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, dan menjadi investasi kita nanti di akhirat kelak, yang dengan sepenuh hati mendoakan kita ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap enteng perihal anak-anak kita. Makanya Nabi katakan, anak-anak yang membahagiakan itu adalah apabila dia soleh. Apatah lagi kalau seandainya kaya, soleh, punya jabatan, soleh, punya harta yang banyak, soleh, itu lebih luar biasa. Tapi kalaupun dia tidak memiliki jabatan, pangkat, harta, kekuasaan, kalau dia soleh, dia jaga solatnya, bagus akhlaknya sama ayah bundanya, walaupun secara materi dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya, tapi bisa dia mendampingi ayah bundanya, itu merupakan kebahagiaan bagi orang tua. Tak sedikit orang tua yang kemudian merasakan kesunyian di hari-hari tuanya, karena anaknya semua menurut dia sukses, semuanya keluar kota, semuanya pergi meninggalkan dia dengan jabatan harta masing-masing, tapi dia pun akhirnya merasakan kesepian di rumahnya sendiri. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tanda orang bahagia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'uhu salihin. Ketika kita punya teman, ketika kita punya kerabat, ketika kita punya tetangga yang semuanya itu adalah orang-orang yang soleh. Kita jamaah yang dirahmati Allah, bertetangga, punya teman di sekolah, punya teman di organisasi, punya teman di pekerjaan, punya teman, dan teman-teman ini macam-macam modelnya. Ada teman-teman itu yang akan menjadi teman dekat ketika kita senang, ketika kita sedang dalam posisi yang bagus, lagi banyak uang, jabatan lagi bagus, semua mengaku teman, bahkan semua mengaku saudara. Tapi begitu kita terpuruk, semua seolah-olah tak kenal lagi dengan kita. Maka yang berbahagia itu adalah bukan orang-orang yang punya teman-teman yang kelas-kelasnya adalah kelas-kelas tinggi, orang-orang hebat, tidak. Tapi ketika kita punya teman yang ketika kita kemudian salah, dia bisa mengingatkan kita. Ketika kita sedang lalai, dia mengingatkan kita kepada Allah, mengajak kita ke majlis-majlis ilmu, mengajak kita ke masjid. Teman-teman yang ketika kita sedang susah, terpuruk, mau mendengarkan keluh kesah kita, kemudian membangkitkan motivasi, mensupport dan mengangkat kita ke arah yang lebih baik. Maka itulah sebenarnya kebahagiaan kita. Ketika kita punya teman-teman yang setia, bukan teman-teman yang sekedar berteman karena ada unsur kepentingan, maka itu termasuk tanda daripada orang yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, tanda daripada orang yang berbahagia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Orang-orang yang mencari nafkah dan nafkahnya itu adalah nafkah rezeki yang halal di negerinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul bahwa tidak mungkin kita datangkan kebahagiaan kalau tidak dengan uang. Tapi tidak semuanya kebahagiaan itu harus diukur dengan uang. Silahkan, semua kita secara fitrah manusia ingin menjadi orang kaya. Secara fitrah manusia dalam hati nurani kita ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang hebat dan segalanya. Tapi sekali lagi, sebagai orang yang beriman, tetap kita kedepankan dengan cara-cara yang baik dan halal. Jangan sampai menzalimi orang, jangan sampai mengambil hak orang lain, dan utamakan rezeki pekerjaan di negeri kita sendiri. Itulah 4 tanda daripada orang yang berbahagia. Nabi ingatkan kepada kita ketika kita memiliki istri yang salihah,
Kemudian ketika anak-anak kita adalah anak-anak yang menjadi penyejuk mata, yang menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah ketika kita mempunyai teman-teman yang soleh, lingkungan yang soleh. Dan yang keempat, ketika kita bisa mendapatkan rezeki kita dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa berupaya menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang benar-benar berupaya mendapatkan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.